Oke, balik lagi dengan gue Nandika and welcome to Breakdown Bros Podcast. Kali ini gue akan ngebahas tentang film polisi yang selalu jadi film bertemakan komedi. Langsung aja kita undang bintang tamu yang tidak lain tidak bukan. Kalian sering lihat pastinya di channel ini. Kita sambit Petri Paulina. Hai. Kan kita sambit, bukan sambut. Hai guys, Apa kabar, balik lagi sama Pet? gue. Baik dong, pastinya. Balik lagi sama gue dong, Petri Paulina. Udah And lama. welcome to Beda dong, Jadi beda gue podcast. Itu beda podcast. Ke bawah, habitnya ke bawah. Iya. Lu habis dari mana, Pet? Cantik banget. Gimana ya gue bilang? Jalan misalkan sama laki-laki. Enggak dong, kan kita harus produktif. Oh, gitu. Jadi kita nggak usah mengutamakan berjalan-jalan Iya. dulu. Kok gue ngerasa awkward yang ngobrol sama lu di sini. Iya makanya kita ngobrolnya biasa aja kali, ya nggak sih? Padahal tiap hari ketemu. Makanya, gue sebenarnya kabarnya baik. Lo gimana Nan? Gue baik selalu. Apalagi sekarang kan COVID lagi tinggi-tingginya ya. Omikron ya, Omikron lagi banyak banget yang kena. Temen deket gue kena semua tuh Omikron. Kena semua? Tapi untungnya Alhamdulillah sih sih gue kita belum kena ya. protokol dong. Harus jaga protokol. Iya. Jadi kita juga ngelakuin podcast ini juga sesuai protokol ya kan? Iya, iya. Itu by the way ngapain lu megang-megang boneka Yoda ya? Ngapain Karena gue sih? suka banget. Gue kan anaknya lagi cute banget hari ini. Cute. iya sih, Karena kan iya kemarin sih. abis Valentine Oh ya dong. iya, Jadi bener. harusnya kita masih apa ya? Ada vibe-vibe Vibe-nya masih romance-nya. berbunga-bunga di hati, di jiwa. Emang Jadi, lu harus Valentine cute. lu berkesan sekali tahun ini? Enggak sih sebenarnya. Enggak sih ya? Sebenarnya lebih ke komedi aja Valentine gue. Karena lawak. Sesuai dengan tema kali ini. Yap. Film komedi yang selalu bertemakan polisi. Gue denger dari anak-anak kantor ya, lu katanya suka film action komedi. Benar Iya, nggak? benar-benar. Dan gitu makanya lu diundang ke sini nih, gue harus ngobrol sama lu nih hari ini. Jadi gue diundang gara-gara itu doang. Iya, Ya udahlah, iya. gue cabut ya guys. Bye. Enggak gitu, makanya jelasin ke audiens kincir. Kenapa Oke. lu suka film action komedi? Kan lu kan perempuan kan, jarang nih gue ngelihat orang suka film action komedi. Kalau gue sih lebih relate-nya kalau misalkan gue nonton action komedi. Pertama, gue emang udah suka banget sama film action. Jujur. Oke. Karena gue anaknya gak cewek banget guys dari kecil. Oke. Itu relate dong. Iya. Dan gue kayak lingkungan gue adalah dengan bukan dengan kekerasan, tapi maksud gue kayak lingkungan gue adalah nggak banyak drama gitu loh. Jadi gue sukanya yang kayak action tapi dibalur dengan komedi. Komedi di sini kayak bikin gue ngerasa kalau gue lagi nonton film action, gak ada no hard feeling. Ketika kita nonton film action itu kan harus fokus banget, karena banyak banget adegan tembak-tembakan, tonjok-tonjokan, Iya. udah pasti lah kayak gitu. Dan kita bakal fokus di mana actionnya mereka kan terkait dengan kekerasan. Ya Iya, kan? benar. Hard feeling nih. Iya. Ketika ada komedi yang ngebalur dalam film itu, gue ngerasa kayak lebih enjoy the moment aja ketika gue nonton film action komedi gitu. Kayak easy watching aja ya, lu kayak Yap, di bener rumah banget. lu kalau lu lagi nyantai nggak harus mikir, terus Ya. lu pengen film yang enteng-enteng aja sambil makan, sambil masak, bisa ditonton tuh, Iya. masih masuk tuh film action komedi tuh kan. Jadi kalau misalkan nih gue lagi nyari film film yang bisa bikin gue ngelucu, tapi kan gue anaknya ngereceh-receh banget ya. Ketika gue nonton film komedi full, Yeah. kayak ada beberapa, menurut gue ya, ini opini gue doang nih, ada beberapa film di komedi itu yang terlalu keras lawakannya, jadi nggak lucu banget menurut gue. Dan ada beberapa lawakan, Lebay kali. iya, jadi kayak dia tuh maksa banget buat ngelawak jadinya di Iya, film iya, komedi iya, itu. iya, Apa ya iya. kata-katanya? Gue nggak tahu deh kata-katanya gimana. Pokoknya memaksa banget untuk ngelucu gitu. Padahal nggak lucu menurut gue gitu. Mungkin Dan itu kayak- komedi slapstick kali kayak gitu ya, yang kayak mungkin lu nggak suka komedi yang pukul-pukulan terus orang selengkat jatuh. Iya, itu kan terlalu receh dan Atau terlalu kayak maksa kepleset. banget sih lucunya gitu, ngerti Tau gak sih? zaman dulu lu nonton apa? Pertama kali komedi yang lucu. Warkop DKI nggak sih? Iya, Warkop DKI. Iya. Udah gitu tapi itu absurd banget loh, Pet. Iya sih. Lu pernah nonton orang kepleset kulit pisang gitu kan, kayak Iya, itu nggak logika, nggak make sense banget. Tapi itu kayak menurut gue, aduh nggak lucu gitu. ngapain kulit pisang itu bisa bikin orang jatuh gitu loh. Itu aneh banget sih. Tapi ada beberapa teman gue yang receh banget. Itu mereka ketawa ngeliat itu. Dan gue kayak Iya, iya. bingung. Ya, Apaan makanya sih selera lucunya humornya gitu? beda. Iya, makanya gue Iya. lebih suka kayak arah action, tapi dia ke arah komedi. Iya, Jadi iya. kayak ada alur cerita yang ngebuat kenapa action itu tuh lucu gitu loh, secara tidak sengaja gitu menurut Iya, iya, gue. iya. Jadi kayak The Fast Furious atau apa ya, film-film action yang serius-serius kayak gitu, lu nggak begitu interest ya sama yang kayak gitu? Interest, cuman gue lebih suka kayak ada komedinya yang dimasukin dalam cerita actionnya. Contohnya nih, film yang gue suka banget action komedi tuh Hitman Bodyguard. Ryan Reynolds sama Samuel L. Jackson. Gue tuh selalu cinta sama Ryan Reynolds, Andrew Garfield. Kayaknya lu hafal deh Tua- muka-muka cowok-cowok yang Iya. gue suka kayak setipe Iya, iya, semua kayak itu gitu semua gak Gue sih? tahu yang rahangnya ada lancip dikit gitu kan. Iya kan? Aduh batuk-batuk saya. Gue suka Kingsman. Wah, Kingsman keren.
Gue suka juga Gue Kingsman. sebenarnya bingung sih kayak mau mengurutinnya dari mana. Tapi ya yang pertama ya udah Hitman's Bodyguard. Apalagi gue juga nonton yang Hitman's Wife Bodyguard. Jadi kan dia ada kayak yang bagian sesi wife-nya, yang si Sonia-nya inilah. Pokoknya fokus ke si peran Sonia-nya ini. Dan gue ngerasa kayak ini film lucu gitu loh. Lucunya adalah karena mereka punya satu tujuan tertentu yang dimana di bawah ada romance juga di dalamnya. Oh. Jadi kayak Padahal itu pembunuhan ya? Pembunuhan dan Iya kan? kayak pembunuh berantai gitu, pembunuh pembayaran. Nah, pembunuh bayaran, tapi di situ kayak mereka berdua sama-sama berjuang untuk cinta mereka. Di saat mereka harus melakukan action, jadi kayak mereka tuh melakukan tugas mereka, tapi mereka nggak melupakan bahwa tujuan utama mereka adalah love gitu. Iya sih. Padahal dia adalah maksudnya adalah karakter yang serius, yaitu agent atau enggak polisi. Iya. Ya kan? Harusnya Maksudnya gini loh, kenapa tema ini gue bahas? Karena menurut gue polisi itu adalah salah satu karakter yang bisa bikin bentuk visual jadi komedi. Kayak 21 Jump Street, 22 Jump Street, Rush Hour, Police Story, film-filmnya Jackie Chan. Itu semuanya menggambarkan polisi yang dikomedikan. Itu kira-kira kenapa ya, Pet? semua produser rata-rata ngebalur polisi itu buat dijadiin komedi. Padahal polisi itu adalah seseorang yang harusnya kita hormatin gitu, respect lah. Dan mereka bukan adalah suatu hal yang lucu karena ketika menurut gue ya ada beberapa orang yang misalkan nggak ngerti, jadi berpendapat atau punya pandangan kalau misalkan polisi itu selucu itu dan segampang itu, ngerti gak sih? Kayak ada yang bukan merendahkan apa sih bahasanya, kayak menganggap remeh polisi gitu loh, karena ngelihat dari film-film yang kayak polisi santai banget kok kayak gitu, udah slow aja kalau kita ngelanggar kayak gini gitu. Karena bisa juga ada yang nggak ngerti tentang alur film itu mau dibawa kemana gitu loh. Tapi ada juga yang ngerti kayak ini kan cuma buat lucu-lucuan doang polisi, jadi dianggapnya nggak seserius itu mereka orang-orangnya. Oh, jadi kayak semacam gimana ya, mungkin semacam pemahaman untuk publik bahwa polisi itu sebenarnya tuh nggak seserius itu, tahu? Iya. Sebenarnya polisi tuh bisa bercanda. Nah bener. Iya nggak sih? Menurut kita yang menonton yang mengerti. Kan gue nggak tahu nih opini netizen kan ada tuh kayak otaknya agak sengkrek dikit. Gue juga nggak ngerti nih, nanti pikirannya kayak polisi mah gampangan, biasa aja. Iya, ngelucu mulu hidupnya kayak hidup kita ya nggak sih? Kayak udah lawak banget hidup kita, Pet. Udah jangan dilawak-lawakin lagi lah. Hidup yang melucu hidup. Lanjut. Iya. Maksudnya polisi itu adalah satu karakter yang bisa bikin genre komedi itu jadi lebih berwarna sih. Contohnya kayak ya kita tumbuh kembang sama film-film Jackie Chan kan. Oh iya. Iya. Film Jackie Chan juga itu lucu. adalah satu bentuk polisi nih. Ya sekarang gini deh, polisi lagi tembak-tembakan, tapi misalnya di jalan di gedung gitu, tapi tetap lucu gitu. Itu polisi gitu. Jadi kita ngeliat kayak polisi itu bener bisa diajak bercanda nih, keren nih. Tahu nggak? Pada tahun 1917. Gila nih anaknya, fakta banget. Fakta banget. Googling padahal. Lu googling ya? Googling sebelum ini mulai. Ada di sini. Apa ada di situ? Emang dasar gue kelihatan kayak bintang tamu yang bodoh banget nih, gue dateng tiba-tiba. 1917 itu ada film Charlie Chaplin, judulnya itu Easy Street. Nah, itu adalah film polis komedi pertama. Nah, kenapa itu jadi nama genre baru jadi polis komedi? Karena film Easy Street di tahun 1917 itu Charlie Chaplin yang main. Jadi zaman dulu tahun segini nih di Hollywood, di Amerika itu tuh lingkungan polisi sama masyarakat biasa tuh punya kasta yang jauh berbeda dah, punya hierarki yang jauh berbeda. Jadi kayak polisi itu adalah orang yang ya tadi gue bilang semacam ditakuti, semacam dihormati. Jadi orang-orang yang masyarakat yang bawah, masyarakat yang biasa aja yang bukan punya embel-embel dari pejabat atau dari pemerintahan, itu ngerasa kayak gue punya gap yang jauh nih sama polisi. Muncullah film Easy Street ini 1917, film Charlie Chaplin yang menggambarkan polisinya itu si Charlie Chaplin sendiri. Ya dia bertingkah konyol gitu loh, bertingkah kayak mau gue, ya udah gue ngusilin orang, gue bercandain masyarakat, gue bisa ngebanyol gitu ke masyarakat. Jadi dia ikut tumbuh sama masyarakat juga gitu. Iya bener kan, berarti yang kata-kata gue kayak ada beberapa, kalau pemahaman menurut kita sendiri polisi tuh kayak jadinya nggak seserius itu. Karena kan ada beberapa orang yang kayak, jujur ya, gue adalah orang yang takut polisi. Gue dari kecil karena mungkin gini, nyokap. Jadi kan biasanya kalau misalkan ingatan anak kecil tuh kayak nge-relate sampai kita dewasa. Waktu gue kecil, kalau gue nggak mau makan, kalau gue bandel, itu langsung mama laporin polisi ya, kayak gitu. Jadi ketika gue ketemu polisi, walaupun gue nggak salah, tanya Nabil kayaknya ya,
tanya orang-orang terdekat gue ataupun teman-teman gue, kita lihat polisi, gue pasti langsung malingin muka terus gue kayak ada polisi guys, ada polisi kayak gitu. Gue juga lagi. Karena trauma di hati gue. Iya. Karena kayak gitu sampai sekarang kebawa. Jadi kayak kenapa sih Pet? Nggak apa-apa ada polisi, gue takut gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang kan takut sama badut tuh. Iya. Takut juga sama ondel-ondel. Kalau ketemu, kalau gue takut ketemu polisi. Lu bayangin kalau polisi udah berjajar, gue nangis. Aduh, Pet. Malingin muka gue begini, takut lu banget. tahu sekarang seragam satpam kadang-kadang suka kayak polisi tuh. Iya. Padahal gue ngiranya itu polisi. Iya, gue juga kadang. Pas gue bilang, nih pas gue naik motor kan terus gue deketin. Oh ternyata satpam. Oh tenang, gue gak ketilang nih. Gue selalu karena gue ketilang. Oh, lu gara-gara ketilang kan? Berapa kali gue pernah ketilang sama polisi. Kalau gue enggak, emang bawaan dari kecil. Jadi gue dari kecil kalau ngeliat polisi, gue selalu nunduk, mata gue tuh selalu nunduk. Gue lebih takut daripada guru. Orang mah ditakutin guru ya, gue ditakutin polisi. Lebih gila lagi nih gue. Nggak tahu gue kenapa sampai sekarang gue nggak tahu gimana ngobatin trauma ini. Siapa aktor favorit lo di action comedy ini? Yang film yang main Hitman Bodyguard. Ryan Reynolds. Oke, Ryan Reynolds. Kenapa lo suka Ryan Reynolds? Ganteng. Enggak deh. Dia tuh sebenarnya gini. Kenapa gue suka Ryan Reynolds adalah kenapa selain dia ganteng ya udah tau lah seluruh umat di dunia juga tahu Ryan Reynolds tuh ganteng tanpa harus gue spill gitu. Dia tuh bisa menjadi seorang aktor yang dimana gak melupakan action di balik keluguan dia. Jadi tuh gue suka ngeliat dia karena dia lugu terus kayak dia lucu gitu, ngerti gak sih? Mature gitu udah tua. Mature, tapi kayak kelakuannya kayak bocah, kayak bocil. Lu suka yang bocil-bocil. Aduh berat. Jadi saya yang ditembak di podcast ini. Karakternya, maksudnya karakternya kayak bocil, bukan yang bocil. Bener. Karakternya tuh karakternya masih kayak bocil, childish aja. Childish, terus dia kayak lugu. Maksudnya kayak dia nggak tahu apa yang dia lakukan itu. Dia tuh cuman pengen nyampe ke tujuan di mana dia harus ngelakuin action itu. Iya. Tapi di satu sisi sepanjang hidupnya, sepanjang perjalanan dia sampai tujuan itu, dia melakukan hal bodoh, tau nggak? Iya, celetukannya itu loh. Iya. Terus kadang-kadang dia suka ngomong sama penonton, direct address gitu kayak tiba-tiba lagi adegan action, lagi serius, lagi berantem, tiba-tiba dia nyeletuk gitu ke penonton. Halo gitu. Kadang suka kayak gitu. Ryan Reynolds tuh di Free Guy kayak gitu, di Deadpool. Oh, di Free Guy ya. Iya kan? Di Deadpool tuh. Di Deadpool juga lucu. Gue makanya suka banget sumpah sama Ryan Reynolds. Dan kayak dia adalah aktor yang menurut gue kayak kayak kalau jadi calon suami mau gue. Mau lu ya? Oke. Kalau gue Jackie Chan. Tapi dia gak mau. Lu Jackie Chan. Jackie Chan dong. Itu tapi the best. Tapi gue sedih sih. Karena kayak dia udah semakin berumur kan. Iya. Jadi film-film yang ditayangin tentang dia juga semakin sedikit. Terakhir tuh lifetime achievement dia dapat dari Oscar. Udah gitu si Jackie Chan ini sekarang udah pensiun, Pet. Udah gak main film lagi karena udah tua. Apalagi yang di Police Story tuh yang tadi gue bilang, Jackie Chan tuh punya karakter komedi. Apalagi dia jadi polisi yang dikomedikan kan. Udah gitu dia situasinya tuh selalu kenapa Jackie Chan lucu? Nih, buat kalian nih, gue punya pendapat yang mungkin kalian bisa setuju atau enggak. Kenapa Jackie Chan lucu? Karena dia setiap adegan berantem, dia selalu ada di kondisi dia rugi. Dalam artian gini ruginya, dia selalu pas lagi kondisi dia diborgol. Oh iya. Ya kan? Atau kondisi dia lagi tiduran terus dipukulin. Atau lagi kondisi dia mulutnya dilakban. Terus dia harus ada kondisi dia harus berantem gitu kan sama orang. Nah, itu yang bikin lucu menurut gua. Jadi pas dia diborgol, dia berusaha melawan tapi tanpa ada bantuan lepasin borgolnya dia itu. Jadi dia harus ngelawan sebatas dia diborgol. Jadi harus benar-benar lucu kan pasti adegannya kan. Bener. Apalagi dia kalau misalkan lagi di rumah gitu kalau lagi berantem yang mukulin dia nggak cuma satu kalau di film-film Jackie Chan. Banyak 10 orang gitu kan. Iya dia harus kayak ngelawan langsung 20 orang gitu kan. Keren, itu yang bikin keren menurut gue Jackie Chan gitu. Tapi, menurut lu setuju nggak guys? Menurut kalian, gue pengen nanya juga kan nih ke penonton. Ada nggak film Jackie Chan yang gagal menurut kalian? Nah tuh, ada nggak film Jackie Chan yang gagal? Atau ada nggak film Ryan Reynolds yang gagal juga? Iya. Karena gue sukanya Ryan Reynolds, lu sukanya Jackie Chan kan? Tulis di kolom komentar. Ya, Oke, tadi kan kita bahas tentang bagaimana polisi itu bisa jadi apa ya, bentuk komedi yang baru lah, fresh lah. Nah, menurut lo kan polisi ini kan karakter yang serius tadi gue bilang ya. Yep. Menurut lo ini polisi ini tuh sebenarnya kalau dijadiin komedi itu selalu lucu nggak? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Kenapa? Karena dari tahun 1970 berapa tadi lo? 17. 1917 itu film pertama yang ngebikin polisi lucu kan, dianggap lucu sama masyarakat, dan itu masih bertahan sampai sekarang. Sekarang udah tahun 2022, dimana banyak banget film-film yang berbalur tentang polisi yang lucu ini nggak kalah saing sama film yang
pertama kali dibikin. Iya. Walaupun historicalnya sejarahnya adalah dia film pertama, tapi film-film makin kesini makin banyak action komedi yang dilakonin sama polisi yang Iya. melucu, tapi nggak kalah saing juga Sepakat. sama film-film yang sebelum-sebelumnya. Jadi menurut gue bisa jadi kalau jadi. kedepannya polisi akan lebih banyak di film action komedi. Oh udah gitu sekarang juga bukan karena dulu kan Charlie Chaplin yang meranin ya. Iya. Karena sekarang lebih modern, produsernya juga mungkin lebih luas kali ya untuk bikin genre ini gitu. Nah, bener Jadi juga. agent perempuan pun kayak film The Hit yang diperanin sama Melissa McCarthy sama Sandra Bullock, dia pun berbalut komedi, tapi dia sebagai agent, tapi perempuan gitu. Oh ini juga nih yang Gal Gadot yang main. Red Notice. Gal Gadot yang main tuh. Keren banget itu. Iya keren, itu juga keren. juga ada si Bebep Ayang kan. Ada Bebep. Ada Ryan Reynolds juga kan. Dan ada. menurut gue kayak itu kisah cinta. Pasti gini, gue juga pertanyaan bingung adalah action komedi itu pasti nggak bakal jauh-jauh dari romance. Tujuan mereka adalah tentang love gitu. Rata-rata Iya, kurang film-film lebih Hollywood gitu ya? Iya, film Hollywood. Red Notice tuh cewek Gal Gadot yang mainin. Siapa lagi ya action perempuan yang mainin? Kalau di Indonesia Comic 8 ada tuh perempuan. Oh iya, Comic 8. Iya, ada tuh perempuannya kan, salah satu agent perempuannya kan. Itu Comic 8 tuh ada. Iya, bener. Itu juga nggak menutup kemungkinan sih agent perempuan, apalagi polisi ya kan. Iya. Tapi mereka berbalur kayak karakternya buat jadi action. Polisi? Ya, itu Bukan. Agent, tapi mereka tuh kayak jatuhnya jadi action, tapi nggak ngelupain komedinya gitu maksud gua. Iya. Tetap loh orang itu Comic 8 yang main stand up comedian semua, Pet. Gimana nggak komedi? Tapi ada beberapa kayak maksudnya gue tuh kalau orang-orang stand up komedi yang main, gue tuh agak kayak nggak lucu gitu beberapa part kayak apaan sih nggak lucu, Iya. maksa banget Iya, gitu iya, loh. Karena mereka kan basic kan monolog ya, ngomong sendiri. Bener. Jadi ada satu part yang kayak wah nggak kena nih omongannya dia nggak kena nih sama gue, nggak lucu nih, jokesnya nggak masuk nih sama Iya, gue bener, gitu. bener. Kadang suka kayak gitu. Tapi kalau gue ulang berkali-kali malahan nggak masuk tau, kesel gue jadi nontonnya. Nih daripada lu kesel langsung aja kita ke Q&A nih, Pet. Ya udah boleh deh. Udah yang ada nanya. nih Q&A-nya nih. Rekomendasi ya, respons. Yang pertama dari Imam Hood @Imam Hood. Apa tuh? Ini rekomendasinya ada Rush Hour. Oh, Rush Hour duet Jackie Chan sama Chris Tucker. Wah, ini film keren banget nih, Pet. Rush Hour itu salah satu adegan film yang gue suka adalah di mana dia ngomong ya me, you. Masih kalian tahu lah, tapi gue gak bisa jelasin. Pokoknya itu lucu banget, Pet. Lo harus tonton. Udah nonton. Rush Hour kan? Iya, Jackie Iya. Chan sama Chris Tucker. Oh, Iya. udah nonton? Udah. Itu lucu banget. Iya, tapi gue orangnya kayak yaudah nonton biasa aja gitu. Karena gue anaknya nggak receh, cuman gue tuh Iya, gua sukanya tahu. sama film action yang bisa bikin gue senyum. Karena kalau gue nonton film action, gue bakal kayak gini Nan. Enggak, karena gak ada orang ganteng di film itu. Udah intinya itu, udah gue tahu lu. Bukan, gak ada Ryan Reynolds. Gak ada Ryan Reynolds. Kalau ada Ryan Reynolds pasti gue bilang lucu banget filmnya kakak. Ya Allah. Genit mode on. Gila. Pet, kalau Ryan Reynolds Ngeliat podcast ini, ngeliat podcast ini gimana, Pet? I love you Ryan Reynolds. Asik. Jadi sarang heo. Sarang heo, gue gak ada action-actionnya. Oke, ini yang kedua dari Darin Sons, Bad Boys. Kocak banget. Lah ini malah gue justru, ini filmnya Michael Bay. Gue belum nonton nih. Cuman gue justru belum nonton. Ya. Ini thank you banget loh. Gue pengen dapet rekomendasi dari Ini lo. by the way ini Darin Sons, tulis di kolom komentar nih kalau lu nonton YouTube ini, nonton podcastnya juga, dengerin podcastnya juga, tolong tulis di kolom komentar kenapa gue harus nonton Bad Boys. Oke. Bad Boys. Bad Boys. Yang ini gak sih? Siapa aja? Itu yang main Will Smith. Itu polisi juga Oh, dua. gue udah nonton ternyata. Polisi juga Cibu. Dua. Sorry guys, aku udah Karena nonton. memang banyak film yang karakternya kayak gitu, Pet. Iya, Bad Boys kan. Iya. Ada Bad Boys. Sampai berapa tuh dia Iya, ada serial? beberapa. Iya, ada Ada 3 berapa? kan? Iya, sampai 3. Gue nonton kayaknya karena gue suka. Will Smith-nya ya. Iya, Gua suka Will gue Smith nonton juga. Bad Boys sampai serial 3 kayaknya gue nonton deh. Iya, gue tahu lo orangnya pelupa gitu. Gue kenal lo kok. Lanjut. Oke, nextnya dari @Nabil Fuadi ya. Nabil, gue tahu. Rekomendasi Nabil. apa menurut dia? Dia Gak asing ya namanya. Central Terngiang-ngiang. di kuping kita terngiang-ngiang gak asing namanya terus. Apakah dia Nabil punya Fuadi. kincir? Apakah sosok Nabil Fuadi adalah yang kita sering lihat di Kincir atau Apakah tidak? sosok Nabil pecinta film action? Iya, apakah sosok Nabil? Atau dia hanya sosokan aja, jadi nggak bahas Nabilnya. Lanjut Nan. Oh iya benar. Jadi apakah sosok Asik. Oh, asik. Langsung. Udah kelar. Oke, yang pertama dia bilang Central Intelligence, Kevin Hart sama The Rock. Wah, Gue iya. udah nonton. Wah, ini lucu banget Ini udah lucu. Ini lucu. Kenapa kalau film Kevin Hart sama The Rock itu selalu Kalau The Rock gue lucu ya? setuju lucu. Iya, The Rock lucu.
Tapi kalau disandingin sama Kevin Hart menurut gue Emang iya, kalau menurut Iya. gue The Rock aja sendiri udah lucu serem tahu. Enggak lucu. Dia soalnya karakternya lucu, emang bawaannya lucu walaupun badannya keker tapi hati dia Teletubbies. Iya, Hello Kitty. Teletubbies gue Gua maunya. Hello Kitty. Ya, Central Intelligence menurut gua Kevin Hart sama The Rock ini salah satu kolaborasi yang kita nggak usah tanyain lagi ya ke audiens kincir ya, pasti lu juga semua pasti pada suka sama Iyalah. dua aktor komedi yang berkedok agent ini. Gak usah kita tanyain juga sama yang rekomendasiin filmnya. Iya, nggak usah kita Udah tahu lah dia pasti. Oh ya, Jumanji ya? Ada Jumanji juga Jumanji ya? juga emang, tapi dia kayak dia action komedi ya jatuhnya. Adventure comedy. bukan action. Bukan action itu kan? sama Karen Gillan juga kan? Iya makanya Iya. dia tuh udah lucu. Maksud gue kayak The Rock tuh udah memaparkan badan gue gede, tapi kayak gue tetap lucu dengan keluguan gue Iya, dan iya. gue gitu loh. Yang bikin dia lucu tuh itu The Rock. Aduh. Dia badannya gede, keker, nge-gym tiap hari, tapi ngelawak. Ngelawak mulu orangnya. Kalau Vin Diesel kan serius banget. Iya. Kalau Vin Diesel serius banget. Kalau The Rock keker badan tapi bercanda mulu. Oke, itu tadi dia film polisi yang bergenre komedi yang udah kita bahas nih Pet untuk hari ini. Jadi gini ya guys, untuk kalian semua yang pengen nonton film polis komedi, pastinya kalian juga udah nyadar sih harusnya genre polis komedi ini sebenarnya genre yang bisa disubgenrein lagi sebagai genre yang sudah kita kenal sebagai genre lucu. Nah, menurut gua ketika tadi gua bahas sama Petri, gua menemukan konklusi yang cukup menarik. Berarti jadi zaman dulu kita kenal polisi sebagai orang yang serius, tidak bisa diajak bercanda dan selalu kita hormati. Sebenarnya kita harus selalu hormati ya. Yap. Nah, semakin kesini genre polis komedi ini semakin berkembang dan semakin bisa bikin kita stigma kita melebur ke polisi itu sebenarnya harus bisa diajak bercanda. Polisi itu pernah loh bertindak konyol juga gitu di film itu dan polisi adalah deket nih sama masyarakat. Kita relate banget sama polisi. Yap, bener Betul banget. begitu? Bukan Setuju, begitu? 100%. 1000. Nah, dan menurut gua ada 3 aktor yang merajai polis komedi di Hollywood. Yang pertama ada Ryan Reynolds, ayangnya Petri. Yang kedua ada Jackie Chan. Yap. Yang ketiga Kevin Hart. Nah, jadi 3 aktor itu yang berpengaruh besar untuk genre ini. Kayak gitu, Petri. Itu menurut lu? Menurut gua 3 aktor itu. The iya. Rock. The Rock, ya kan gue 3 nyebutnya. The Rock berarti keempat lah, The boleh. Rock keempat. Soalnya The Rock tuh ada yang serius-seriusnya juga Will gitu. Smith. Will Smith serius menurut gue bisa. Serius banget ya? Hancock dia serius di Hancock. Jadi gue ngefansnya dia adalah karakter yang Oh otak. serius ya? Serius. Otak dia serius. Iya. Samuel L. Jackson lucu, Iya, lucu. Samuel Jackson juga dia di beberapa di film juga Iya, lucu lucu lah, kan boleh lah. actionnya. Ya menurut lo berarti Samuel L. Jackson, The Rock, satu lagi. The Rock satu lagi. Selain Ryan Reynolds tadi udah disebutin. Ini temennya lo tau gak sih temennya Will Smith? Oh, gue tahu. Itu yang- si siapa sih itu namanya, kok gue jadi lupa. Martin Lawrence. Nah, itu dia juga lucu. Itu dia juga lucu. Tuh, gue 3 tuh. Gue suka lupa guys kalau nama-nama aktor kayak gitu. Ya gak apa-apa. Sorry. Terakhir gue suka banget Samuel L. Jackson pas part di mana di Kingsman yang terakhir tuh yang ada lagu. Itu lagi tembak-tembakan tapi ada lagu komedinya. Oh, tahu gue, tahu, Baby give tahu. it up, give it up. Nah, Baby give it up. kita bikin podcast ini yuk. Nah,